Nama dan filosofi Kanoman. Nama Kanoman diambil dari kata ano, yang berarti muda atau baru dalam bahasa Jawa. Hal ini mencerminkan semangat pembaruan dan dinamisme yang diusung oleh Sultan Anom I dalam membangun keraton ini. Keraton Kanoman juga menjadi simbol harapan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih segar dan progresif dibandingkan dengan keraton-keraton lainnya di Cirebon. Latar belakang dan awal berdirinya. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Kesultanan Cirebon tumbuh menjadi kerajaan yang kuat berkat lokasinya yang strategis sebagai pelabuhan dagang di pesisir utara Jawa. Pada masa itu, Cirebon menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan, menghubungkan berbagai suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Gujarat. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, kepemimpinan Kesultanan Cirebon diteruskan oleh keturunannya. Namun, seiring berjalannya waktu, konflik internal mulai muncul di dalam keluarga kerajaan. Pada abad ke-17, Kesultanan Cirebon mengalami perpecahan akibat perebutan kekuasaan di antara para pangeran. Perpecahan ini diperparah oleh campur tangan Belanda melalui VOC yang memanfaatkan situasi untuk melemahkan kekuatan politik Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1677, Kesultanan Cirebon resmi terpecah menjadi beberapa wilayah kekuasaan yang terpisah. Salah satu pecahannya adalah Keraton Kanoman yang didirikan pada tahun 1678 oleh Pangeran Muhammad Badridin yang kemudian dikenal sebagai Sultan Anom I. Kanoman. Yang pertama, pusat pemerintahan. Pada awal berdirinya, Keraton Kanoman berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Sultan Anom I memimpin wilayah kekuasaannya dengan menjadikan keraton ini sebagai tempat pengambilan keputusan politik dan diplomasi. Yang kedua, pusat penyebaran Islam. Sebagai bagian dari warisan Sunan Gunung Jati, Keraton Kanoman tetap memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam di kawasan pesisir utara Jawa dan sekitarnya. Kegiatan keagamaan seperti pengajaran Al-Quran, penyelenggaraan Maulid Nabi, dan tradisi Islam lainnya menjadi inti dari kehidupan keraton. Yang ketiga, pusat kebudayaan dan seni. Keraton Kanoman menjadi tempat berkembangnya seperti kesenian khas Cirebon, seperti tari topeng Cirebon, wayang kulit, dan batik Cirebon. Struktur dan arsitektur Keraton Kanoman. Keraton Kanoman memiliki arsitektur yang khas dengan perpaduan gaya lokal, Hindu-Buddha, Islam, dan pengaruh Tionghoa. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam struktur keraton. Bangsal Jinem, salah satu bangunan utama di Keraton Kanoman Cirebon, memiliki fungsi dan makna penting dalam tradisi serta pemerintahan Kesultanan Cirebon. Berarsitektur khas dengan atap joglo, tiang kayu berukir, dan desain terbuka, bangunan ini melambangkan kekuasaan, spiritualitas, dan kedekatan Sultan dengan rakyat. Sebagai tempat menerima tamu, mengumumkan kebijakan, hingga pusat upacara adat, Bangsal Jinem menjadi simbol keterbukaan dan tanggung jawab pemimpin. Meski kini lebih berfungsi sebagai situs wisata dan pelestarian budaya, bangunan ini tetap mempresentasikan nilai luhur sejarah dan budaya Kesultanan Cirebon. Kereta Singa Barong adalah pusaka ikonik dari Keraton Kanoman Cirebon yang syarat simbolisme budaya, keagamaan, dan kekuasaan. Dibuat pada abad ke-17 atas perintah Sultan Anom I. Kereta ini menggabungkan unsur singa, naga, dan garuda, mencerminkan perpaduan budaya lokal, Hindu-Buddha, Islam, dan Tionghoa. Berfungsi sebagai pengangkut Sultan dalam upacara adat seperti Panjang Jimat. Kereta ini juga menjadi simbol kebesaran dan spiritualitas Kesultanan Cirebon. Kini disimpan di Museum Keraton Kanoman. Kereta Singa Barong tetap menjadi warisan budaya yang melestarikan sejarah dan nilai-nilai luhur Cirebon.
Masjid Keraton Kanoman adalah salah satu masjid bersejarah yang terletak di kawasan Keraton Kanoman, Cirebon, Jawa Barat. Masjid ini memiliki nilai sejarah, budaya, dan religi yang erat kaitannya dengan perkembangan Islam di wilayah Cirebon dan penyebaran Islam di Nusantara pada masa Kesultanan Cirebon. Peran hingga kini. Hingga saat ini, Masjid Keraton Kanoman masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah dan berbagai kegiatan keagamaan. Selain itu, masjid ini juga menjadi salah satu tujuan wisata sejarah dan religi yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah Kesultanan Cirebon dan penyebaran Islam di Nusantara. Masjid ini menjadi bukti konkret bagaimana Islam dan budaya lokal dapat menyatu, menciptakan warisan budaya yang kaya dan berkelanjutan. Alun-alun Kanoman Cirebon. Alun-alun Kanoman Cirebon adalah ruang publik bersejarah di depan Keraton Kanoman yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, dan keagamaan. Dibangun pada tahun 1678 oleh Sultan Anom I, alun-alun ini menjadi tempat berbagai upacara adat seperti Panjang Jimat dan Grebek Syawal, juga simbol hubungan harmonis antara keraton dan rakyat. Dengan pohon beringin sebagai ciri khas dan lokasinya yang strategis di dekat masjid, alun-alun mencerminkan keterbukaan dan keseimbangan duniawi serta spiritual. Kini, selain sebagai pasar tradisional, alun-alun tetap menjadi simbol identitas budaya dan sejarah Cirebon. Pasar Kanoman. Pasar Kanoman terletak di dekat Keraton Kanoman Cirebon, yaitu adalah pasar tradisional bersejarah yang berkembang sejak era Kesultanan Cirebon pada abad ke-15, berperan sebagai pusat perdagangan strategis dekat pelabuhan utama. Pasar ini menjadi tempat interaksi budaya antara pedagang lokal dan asing. Hingga kini, Pasar Kanoman tetap menjadi pusat ekonomi masyarakat, menawarkan bahan makanan segar, kerajinan, dan kuliner khas Cirebon seperti empal gentong dan nasi jamblang. Selain sebagai simbol warisan budaya, pasar ini menarik wisatawan yang ingin merasakan suasana tradisional dan menggali sejarah Cirebon. Tradisi dan upacara adat. Keraton Kanoman masih melestarikan berbagai tradisi adat yang menjadi bagian penting dari warisan budaya Cirebon. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, Panjang Jimat. Ritual Panjang Jimat diadakan menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam upacara ini, benda-benda pusaka keraton seperti kereta singa barong dibersihkan dan diarak sebagai simbol penghormatan terhadap Nabi. Ritual ini diiringi doa-doa yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Yang kedua, Grebek Syawal. Tradisi Grebek Syawal dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri sebagai ungkapan syukur atas berkah yang diterima selama bulan Ramadan. Grebek ini melibatkan masyarakat secara luas, mempererat hubungan antar tokoh, antar keraton dan masyarakat. Yang ketiga, tradisi seni. Keraton Kanoman menjadi pusat pengembangan seni tradisional Cirebon. Berbagai acara kesenian seperti pertunjukan tari topeng dan wayang kulit sering diadakan untuk menjaga pelestarian budaya. Kolonialisme. Pada masa penjajahan Belanda, kekuasaan Keraton Kanoman seperti keraton-keraton lainnya di Cirebon mulai menurun. Belanda memanfaatkan perpecahan politik di dalam keluarga kerajaan untuk memperkuat kendali mereka atas wilayah Cirebon. Sultan hanya menjadi simbol tanpa kekuasaan nyata, sementara kendali administratif diambil alih oleh Belanda. Keraton Kanoman di masa kini. Saat ini, Keraton Kanoman menjadi salah satu objek wisata budaya dan sejarah di Cirebon. Meski tidak lagi berfungsi sebagai pusat pemerintahan, keraton ini tetap memiliki nilai penting sebagai simbol kebudayaan dan spiritual masyarakat Cirebon. Beberapa upaya yang dilakukan untuk melestarikan keraton ini meliputi pemugaran bangunan bersejarah, meskipun dana yang tersedia seringkali terbatas. Penyelenggaraan acara adat tahunan, seperti Panjang Jimat dan Grebek Syawal yang melibatkan masyarakat lokal dan wisatawan. Pembukaan Museum Keraton yang menyimpan koleksi benda-benda pusaka seperti keris, tombak, naskah kuno, dan peralatan kerajaan. Kesimpulan, Keraton Kanoman adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah Kesultanan Cirebon.
tidak hanya menjadi pusat pemerintahan pada masanya, keraton ini juga berkontribusi besar dalam penyebaran agama Islam dan pelestarian seni budaya di Nusantara. Hingga kini, Keraton Kanoman terus mengingatkan kita akan pentingnya merawat warisan leluhur sebagai bagian dari identitas bangsa. Melalui upaya pelestarian budaya, Keraton Kanoman tetap relevan sebagai simbol kejayaan masa lalu dan kebanggaan masyarakat Cirebon.